مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد سيد المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, Kiai Amin Khalil yang kami hormati, Kiai Maki yang kami hormati, jamaah masjid mana ini? Masjid mana? Masjid apa itu? Syekhul Khalil, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita memperingati perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang kita kenal dengan Al-Isra dan Mi'raj. Imam Ghazali mengarang satu kitab berjudul Mi'rajul Arifin. Mi'rajnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Mi'rajnya orang-orang yang kenal dengan Allah. Mi'rajnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Mi'rajnya orang-orang yang diberi karomah oleh Allah. Ulama yang salih telah melakukan mi'raj kepada Allah. Aulianya Allah, para walinya Allah, termasuk di Madura Kiai Khalil Makalam, Kiai Samsuddin Batu Ampar, dan masih banyak lagi ulama di Madura, aulia di Madura yang tidak bisa kita hitung. Semua ini, beliau-beliau ini telah melakukan Mi'rajul Arifin, naik kepada Allah, naiknya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Ada beberapa cara orang bisa naik mi'raj kepada Allah. Pertama ialah mendapatkan ilmu yang jangka panjang tapi diraih dalam jangka pendek. Diisyaratkan dalam ayat Lailan. Lailan itu malam yang pendek, tidak semalam suntuk. Ialah orang yang mendapatkan ma'rifat kepada Allah, mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan maziyah dari Allah, mendapatkan karomah dari Allah, yang biasanya itu diraih jangka panjang
dalam waktu yang lama, tetapi dia mendapatkan itu dalam waktu yang singkat. Itu juga mi'raj orang ma'rifat. Seperti ulama dulu, ada yang hafal Quran 1 bulan selesai. Ada ulama dulu yang hafal Quran 1 minggu selesai. Ada ulama dulu yang membaca Al-Quran dari maghrib sampai isya 3 khataman. Ada ulama dulu Al-Imam Syafi'i membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sehari itu 2 kali khataman. Nah, itu semua mi'raj. Mi'rajnya orang yang ma'rifat kepada Allah. Kalau orang biasa melakukannya itu lama, tapi dia diberi waktu yang sangat singkat. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani menghafal ratusan kitab, menghafal ribuan kitab dalam waktu semalam. Itu mi'rajnya orang-orang ma'rifat, diisyaratkan dalam ayat lailan. Lailan artinya sebagian waktu malam. Rezeki juga begitu. Rezeki yang barokah dari Allah, yang biasanya diperoleh dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu yang singkat dia peroleh berkah itu. Misalnya begini, bapak-bapak ini kalau disuruh milih harta dengan Al-Quran, itu jelas mulia Al-Quran, ya enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, harta dengan Al-Quran pasti mulia Al-Quran. Tetapi misalnya bapak dan ibu disuruh milih, dapat warisan harta tapi tidak dikasih Quran, dengan dapat warisan Quran tapi tidak dapat harta, pilih mana? Pilih mana? Dikasih tanah tapi tidak dapat Al-Quran, dikasih Al-Quran tidak dapat tanah. Diwarisi kitab kuning, tidak dikasih sertifikat tanah, dikasih sertifikat tanah, tidak dikasih kitab kuning. Milih mana? Milih tanah. Nah, ini orang dapatnya harta, tapi berkah belum tentu. Tapi dulu ada ulama diceritakan oleh Habib Zain bin Smith Madinah, yang sekarang masih hidup di kota Madinah, ulama besar Madinah, Habib Zain bin Smith Madinah. Ada seorang bersaudara, anaknya orang kaya, tiga bersaudara, anaknya orang kaya, 3 bersaudara. Bapaknya kaya, menyimpan 2 helai, anaknya 2. Ingat saya, anaknya 2, bapaknya kaya, bapaknya menyimpan 3 helai rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah bapaknya meninggal dunia, yang kaya raya, harta dibagi kakak beradik. Karena bapaknya yang meninggal itu menyimpan 2-3 helai rambut Nabi, maka adiknya dapat 1 rambut Nabi, kakaknya juga dapat 1 rambut Nabi. Tinggal berapa?
masih satu. Oleh saudara yang satunya, ini enaknya rambut Nabi tinggal satu, kita potong berdua. Jadi rambut Nabi 1,5, 1,5. Tapi ada saudaranya yang satunya menolak. Saya tidak berani memotong rambut Nabi. Kalau kamu tidak berani, sudah gini saja pilih. Dapat rambut Nabi 3, tapi harta untuk saya semua. Kalau kamu dapat harta, yang dapat harta tidak dapat rambut Nabi. Kalau dapat rambut Nabi tidak dapat harta, pilih mana? Ini kalau Ustaz bergerak, ikan Ustaz apalagi modin, ada modin ya. Kalau pilih rambut Nabi tidak dapat harta. Kalau dapat harta nggak dapat rambut Nabi. Akhirnya yang dapat pilih harta seluruhnya dikasihkan. Yang dapat rambut Nabi tidak dapat harta sama sekali. Masya Allah. Akhirnya anak yang dapat harta itu hartanya semakin habis. Yang dapat rambut Nabi sedih, nggak bawa uang, nggak punya uang, nggak punya harta. Kalau dia lapar, rambut Nabi itu dikeluarkan, dilihat-lihat untuk hiburan. Kalau dia sedang termenung, butuh apa-apa, tidak punya uang, dia terus lihat rambut Nabi, pokoknya untuk menghibur terus, karena tidak punya harta. Tapi alhamdulillah karunia Allah, orang ini yang memilih rambut Nabi itu justru dapat rezeki dari Allah. Dan saudaranya yang memilih harta, habis hartanya. Yang memilih rambut Nabi dapat jalan rezeki dari Allah dan menjadi walinya Allah. Dan setelah meninggal dunia diziarahi kuburannya oleh ulama-ulama besar di Arab. Itu ceritanya Khalid bin Smith. Karena apa? Karena memilih apa? Memilih rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam waktu yang singkat dia diberi anugerah oleh Allah. Itu Laila. Yang kedua, mi'rajnya orang yang makrifat kepada Allah ialah tawadhu, rendah diri. Rendah diri itu tidak mudah. Kalau santri tawadhu dengan kiai gampang. Yang sulit itu kiai tawadhu dengan santri. Itu lebih sulit. Kalau orang bodoh tawadhu dengan ulama mudah. Yang sulit ulama tawadhu dengan orang bodoh. Caranya membimbing, caranya mengarahkan, bukan mengikuti kebodohannya, mengarahkan, membimbing dengan ikhlas. Orang miskin tawadhu dengan orang kaya gampang. Yang sulit itu orang kaya tawadhu dengan orang miskin. Itu tawadhu. Maka Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj ibu-ibu, bapak-bapak di dalam Al-Quran, itu Nabi tidak disebut namanya. Asra bi Muhammadin, tidak ada itu. Subhanalladzi asra bi Muhammad, tidak ada. Subhanalladzi asra bi nabiyhi, tidak ada. Allah yang mengisrakan nabinya tidak disebut. Subhanalladzi asra bi rasulihi, Allah yang mengisrakan rasulnya tidak disebut. Jadi nama asli tidak disebut, nama rasul tidak disebut, nama nabi tidak disebut. Yang disebut justru hamba, paling bawah.
ditawadukkan meskipun meraih derajat yang tinggi, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendapatkan mukjizat yang sangat tinggi, justru namanya tidak disebut, justru Rasulnya tidak disebut, justru nabinya tidak disebut, tapi hanya disebut apa? Bi'abdihi, nama yang paling bawah dibanding Rasul, dibanding Nabi. Tapi justru nama yang paling bawah itulah ubudiyah, menghambakan kepada Allah. Bi'abdihi, hamba Allah. Jadi ketika kita mencapai derajat tinggi, justru kita tunjukkan yang rendah kita. Kerendahan kita tunjukkan, bukan kehinaan, kerendahan. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tawadhu. Semakin kaya kita, semakin tawadhu. Itu namanya bi'abdihi. Masya Allah. Hamba Allah, menghambakan kepada Allah. Maka Al-Quran itu semua kata abdun jika dimudhafkan kepada Allah itu baik. Jadi kalau abdun dimudhafkan kepada Allah itu baik. Bi'abdihi wa ibadur rahman wa innahu lamma qama abdullah. Al-Quran, abdullah, bi'abdihi wa ibadur rahman, ibadul mukramun, dan sebagainya. Pokoknya kalau ada kata abdul dimudhafkan kepada Allah, itu hamba baik. Itu dalam ilmu Al-Quran. Maka kalau hamba Allah, hamba dimudhaf ilahkan kepada Allah, itu dalam ilmu Al-Quran adalah hamba yang baik, hamba yang mulia. Kita ini harus menghambakan diri kepada Allah. Apa caranya menghambakan diri kepada Allah? Kayaknya mau tanya. Bersihkan rumah dengan bersihkan masjid semangat mana? Saya tanya. Nyuci sepeda motor dengan nyuci lantai masjid, rebutan mana? Ibu-ibu pernah nggak ngambil rukoh masjid dicuci di rumah? Bapak-bapak pernah nggak rebutan cuci masjid? Nggak pernah. Padahal itu menghambakan diri yang tingkat tinggi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid Kuba itu disebut masjid yang luar biasa karena di sana orang-orang bersesuci, orang-orang menjaga kebersihan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Karena di sana orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Subhanallah. Ada diceritakan oleh Syekh Dimyati. Syekh Dimyati itu guru daripada Ahmad bin Zaid Dahlan. Ahmad bin Zaid Dahlan itu kalau tidak salah punya murid Abu Bakar Syatah. Abu Bakar Syatah punya murid namanya Mahfud At-Turmusi. Mahfud At-Turmusi, makhtutotnya, manuskripnya, karangannya yang asli itu kami yang nyimpen. Karya-karyanya Syekh Mahfud At-Turmusi yang asli itu disimpan di rumah kami sampai sekarang. Nah, Syekh Dimyati itu mengarang kitab Al-Majjarur Rabi fi Sawabil Amal Shalih. Ada kitabnya. Namanya Syekh Ad-Dimyati. Al-Majjarur Rabi fi Sawabil Amal Shalih. Di situ ibu-ibu ada sahabat Nabi perempuan
orang tidak punya, orang miskin perempuan, sukanya nyapu masjid. Tiap hari sukanya nyapu masjid. Hobinya nyapu masjid. Terus pokoknya sukanya nyapu masjid. Sahabat Nabi perempuan, tiap hari ngepel masjid, nyapu masjid, sulap-sulap masjid, membersihkan kotoran masjid yang ada di masjid, sampah masjid dibersihkan terus tiap hari. Suatu ketika perempuan miskin ini meninggal dunia. Imra'atul miskinah ini meninggal dunia. Nabi tidak dikabari karena ini bukan bunyai. Jadi tingkatannya biasa, bukan tingkat bunyai, bukan tingkat kiai, bukan tingkat Rois Am. Rois Am itu dulu Pak saya yang mimpin ulamanya kalian ini di Indonesia, Yedi Sahal Mahfud, Rois Am NU itu adik kandung ibu saya, adik kandung sama ibu saya. Ada yang bisa Mahfud ya, Rois Amnya NU 3 kali ini. Itu sama ibu saya adik kandung. Nah, miskinah ini, sahabat Nabi yang perempuan ini disepelekan oleh orang-orang. Tidak usahlah Nabi dikabari, ini orang biasa, bukan sederajat Abu Bakar As-Siddiq, bukan setingkat Umar bin Khattab, bukan setingkat Ali bin Abi Thalib, bukan setingkat Utsman bin Affan. Sudahlah, dikubur saja, Nabi tidak usah dikabari. Akhirnya Nabi dengar, Nabi menyesalkan sikap para sahabat. Kenapa saya tidak dikabari perempuan yang suka nyapu masjid meninggal dunia itu? Aku tunjukkan di mana kuburan orang itu. Akhirnya Rasulullah ditunjukkan. Meninggalnya baru 1 hari. Kemudian Rasul sholat jenazah di kuburannya. Jadi kalau mayit Muslim meninggal baru 1 hari, boleh sholat jenazah di makamnya. 2 hari boleh sholat jenazah di makamnya. 3 hari boleh sholat jenazah di makamnya. Kalau sudah 4 hari, ulama berbeda-beda. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi 1, 2, 3 hari masih boleh disolati jenazah di kuburannya. Begitu ya fikih kita. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menyolati di kuburnya perempuan yang suka nyapu masjid itu. Rasulullah menyolati. Setelah Rasulullah SAW menyolati, apa yang dikatakan Nabi? Wahai para sahabat, sesungguhnya kuburan-kuburan ini gelap. Kuburan-kuburan yang berjejer ini gelap. Sejak perempuan ini dikubur, sejak aku menyolati perempuan ini, kuburan-kuburan sekitarnya ini bercahaya. Asalnya kuburan-kuburan di sekitar ini gelap semua. Setelah saya menyolati perempuan ini, baru sekitarnya ini menjadi terang benderang dan bercahaya. Berarti karomahnya siapa? Karomahnya perempuan yang menyapu masjid. Ini karomahnya perempuan yang menyapu masjid. Itulah diabdi, mi'raj dengan menghambakan diri kepada Allah. Karena cuma usul. Ada orang yang sukanya usul, tidak berbuat, cuma usul. Jadi itu diabdi, menghambakan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ubudiyah. Apa ubudiyah?
melakukan sesuatu yang sangat sederhana, menyapu masjid, menata sandalnya orang yang sudah berjamaah di masjid, itu luar biasa pahalanya. Di Pakistan itu ada ulama ahli hadisnya, ulama di Pakistan. Di Pakistan itu ada ulama yang hebat-hebatnya ahli hadis di Pakistan. Itu sukanya ke masjid nata sandal. Ulama ahli hadisnya Pakistan tingkat dunia, kesukaannya apa? Ke masjid nata sandal. Kita ini yang masih Raja Mutuala Yahya, na'udzubillah, ilmu kita ini masih cekak, masih pendek ya. Tapi ulama Pakistan itu, ahli hadisnya Pakistan, sukanya malah apa? Menata sandal di masjid. Sekarang di Mekah ada ulama waliullah besar, mengarang tafsir Al-Quran 33 jilid. Ada Qur'an Waraihan 33 jilid. Mengarang syarah Muslim 25 jilid. Mengarang syarah Ibnu Majah 26 jilid. Saya sering sowan ke beliau. Saya beli kitabnya beliau, sowan ke beliau langsung. Asli Ethiopia, kulit hitam. Ethiopia, kulit hitam, mursyid thariqah dunia. Tawadhunya bukan main. Sukanya sholat di musola kampung kecil-kecil, diimami ustaz-ustaz di kampung. Dia mau jadi makmumnya ustaz-ustaz di kampung. Padahal itu ulama tiga dunia, masih hidup sekarang. Orang Ethiopia, waliullah besar di dunia ini. Ngarang syarah Muslim 25 jilid, di Surabaya dijual. Ada Najmul Wahaj. Mengarang tafsir Hadaiqur Raw wa Raihan 33 jilid. Mengarang syarah Ibnu Majah 26 jilid. Sekarang termasuk ulama terbesar dalam mengarang kitab di dunia ini sekarang. Itu sukanya apa? Sholat di kampung, musola kampung. Yang imami siapa? Ustaz di kampung. Bayangkan, ulama sebesar itu mau menjadi makmumnya ustaz di kampung. Subhanallah, tawadhunya bukan main. Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah, ayah saya ikut beliau. Ayah saya orang dekatnya beliau. Kiai Hasyim Asy'ari bagaimana? Tawadhunya Masya Allah. Kalau tarawih, sholat tarawih, beliau tidak pernah menjadi imam, selalu menjadi makmum. Dan imamnya selalu menantunya menjadi imam. Dan Kiai Hasyim Asy'ari menjadi makmum. Itu namanya bi'abdihi, berusaha melakukan sifat-sifat hamba ubudiyah. Itu mi'rajnya orang